Dia melihat sosok wanita yang mukanya hancur duduk di paling belakang. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di Misteri Angels Diary. Untuk kali ini, episode yang sekarang ini maaf banget, kita dari yang video-video sebelumnya, mungkin kalian kalau lihat itu kita ada beberapa penelusuran ke lokasi-lokasi yang memang di situ menyimpan misteri-misteri atau kisah-kisah horor yang kita dapat dari orang-orang yang pernah mengalami di tempat tersebut. Nah, untuk sekarang ini karena ada kondisi yang nggak memungkinkan juga dan udah lama juga nih kita nggak fokus di penelusuran karena satu karena pandemi, yang kedua memang tim kita juga kebanyakan memang harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan lah ya. Nah, untuk sekarang kita akan fokus dulu ke kisah misteri atau cerita misteri. Nah, sebelum lanjut ke cerita misteri ini, kalian mungkin tentunya sudah mendengar berita tentang banyaknya kecelakaan di jalan tol ataupun di jalan-jalan ruas jalan lainnya. Nah, untuk yang sekarang ini akan kita bahas tentang ruas jalan tol yang memang sering terjadi kecelakaan dan cerita mistis di baliknya. Sebelum kita lanjut ke cerita misteri tentang jalan tol, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga, dan tentunya minta bantuan untuk kalian share ke teman-teman kalian yang tentunya suka dengan cerita-cerita misteri. Oke. Dan inilah cerita misteri di balik jalan tol Cipularang. Nah, kisah mistis jalan tol Cipularang atau yang kita sebut dengan jalan tol Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Cikampek ini atau disebut dengan Cipularang ini adalah jalan tol yang menghubungkan Bandung dan Jakarta ataupun sebaliknya. Ruas jalan tol ini yang menghubungkan Jakarta atau Bandung ini rampung dan beres pada tahun 2005 di bulan April dengan ruas panjang jalan ini 54 km. Nah, di antara Cikampek dan Cileunyi ini banyak tempat-tempat atau ruas-ruas yang ternyata banyak sekali tempat mistis atau yang banyak orang bilang sih tempat sering terjadi kecelakaan. Yang tentunya kalian juga pernah ingat kecelakaan waktu itu salah satu public figure yang istrinya sampai meninggal di kilometer 97. Mengenai cerita mistis di tol Cipularang ini, ada dugaan karena melintasi daerah yang disebut oleh warga sekitar itu adalah disebut kerajaan mistis, yaitu Gunung Hejo. Jadi kalau kalian melintasi sekitaran kilometer 96 atau 97 setelah rest area, itu kalian akan menemukan di sebelah kiri kalau dari arah Bandung, itu ada seperti kayak pepohonan yang rimbun sekali. Itu kalau kita lihat sih itu memang paling hijau di antara yang lain, paling rimbun. Dan itu kalau kita lihat itu sih sebetulnya tuh si lokasinya hijau, rimbun dengan pepohonan, sejuk sebetulnya. Tapi kalau kalian merasakan itu sebetulnya kental banget sama yang namanya kayak kalau bahasa Sunda itu keung gitu. Jadi kalau ngelintas di situ, kalau ngelihat itu kelihatan kayak kelihatan mistisnya gitu. Ada beberapa tempat atau kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh pengendara yang melalui tol Cipularang ini. Salah satunya adalah mobil misterius. Jadi ada beberapa pengalaman dari mobil misterius ini. Jadi ketika dia ada salah satu pengalamannya ini pulang dari Bandung menuju Jakarta karena pengen jalannya cepat itu dia melalui tol Cipularang ini. Jadi di kilometer antara 90 ini dia mulai aneh karena pada saat dia mengambil jalur kanan untuk menyusul mobil-mobil lainnya, tiba-tiba ada mobil di belakang dia menyalakan lampu hazard atau lampu yang sangat slow gitu ya. Jadi dia kalau menyalakan lampu hazard itu kan artinya dia pengen menyusul gitu. Karena dia terus menyalakan lampu itu, akhirnya dia pun berubah posisi ke sebelah kiri. Nah, pada saat dia merubah posisi ke sebelah kiri, dia pun ikut ke sebelah kiri. Karena kesal, dia merasa diikuti oleh mobil tersebut. Akhirnya dia melihatlah mobil tersebut lewat kaca di tengahnya dia, kaca spion. Setelah dilihat, ternyata mobil itu tidak ada.
Dan memang tidak ada satupun mobil yang mengikuti ini di belakang, karena pada saat itu dia melajukan mobil pada malam hari, jadi kisaran sekitar jam 11 malam. Nah, menurut beberapa pengalaman yang pernah mengalami tersebut bertemu dengan mobil misterius ini, mengalami sekitar pukul 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi buat kalian yang melintasi tol Cipularang ini di atas sekitar jam 10 berhati-hati, dan tentunya lebih banyak berdoa lah ya. Karena memang tentunya kalau jam segitu kan rawan dengan kita ngantuk ataupun fokus kita mulai berkurang karena malam hari. Cipularang berikutnya adalah mengantuk tiba-tiba. Nah, buat kalian yang mau berkendara, walaupun dimanapun itu, jam berapapun itu, kalian tentunya nggak boleh lalai sama yang namanya ngantuk ya. Karena ngantuk ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, ini adalah sebetulnya agak ada keanehan sih sebetulnya di luar karena rasa ngantuknya kita. Jadi kalau kalian melewati kilometer di antara 60 kilometer 64 di daerah Cipularang ini, hati-hati karena di sekitaran kilometer berikut ini kalian dari yang pertamanya merasa bugar, nggak ada kondisi yang tadinya mengantuk gitu, tiba-tiba kalau kalian melewati daerah kilometer ini, kalian akan merasa lemas, ngantuk, berat banget mata. Nah, ini ada kejadiannya, pengalaman yang tentunya sudah dialami ya. Jadi dia itu melewati sekitar, kalau dia ada di kilometer 90-an. Nah, 90-an ini dia merasakan tiba-tiba yang badannya lemas dan ngantuk banget. Nah, karena dia merasa berat sekali dengan matanya, akhirnya dia oleng ke kanan dan ke kiri. Untungnya dia bisa menstabilkan kondisinya dia di kilometer 100. Nah, di atas kilometer 120, anehnya dia merasa bugar lagi, nggak ada ngerasa lemes seperti yang dialami di kilometer sebelumnya. Ini ada beberapa tentunya ya mungkin bisa terjadi karena kondisi dia kebetulan pada saat di kilometer itu tiba-tiba ngantuk ya. Kita tidak tahu ya, cuman memang pengalaman yang banyak ternyata setelah melewati kilometer tersebut, karena kan sebelum di kilometer 90-an ini itu ada rest area yang tentunya mereka kalaupun ngantuk akan berhenti di situ kan. Mereka juga akan bersiap-siap untuk cuci muka segala macam. Nah, tiba-tiba kalau melewati rest area tersebut itu ternyata itu nggak ada gunanya, kayak cuci muka itu nggak ada gunanya. Jadi ngerasa ngantuk aja, lemes. Nah, setelah melewati kilometer 120, anehnya mereka bugar kembali. Jadi kayak semacam itu bisa dibilang kalau warga menyebutnya itu adalah jalur tengkorak. Jadi hati-hati pada kilometer tersebut. Kalau bisa sih, kalau kalian mengendarai itu ajak teman sebelah kalian ataupun kalian mengajak salah satu teman kalian untuk mengobrol, karena itu akan mengalihkan konsentrasi kalian. Oke. Berikutnya ada melintasi jalur iblis. Jadi melintasi jalur iblis ini ada di kilometer 64. Berdasarkan pengalaman dari keluarga seniman, jadi ada beberapa pengalaman yang kita ambil dari keluarga seniman ini. Dia dari arah Bandung menuju Jakarta. Dia berkendara bersama keluarganya tentunya, dan di kilometer 64 ini salah satu anggota dari keluarganya itu mencium ada keanehan, yaitu bau darah. Jadi pada saat kilometer 64 ini dia merasa aneh karena tiba-tiba mencium bau darah. Nah, pada saat perjalanan istri dan anaknya ini merasa kok di jalur kanan ini ada jalur kereta api, padahal kalau normalnya di jalan tol itu nggak ada jalan kereta api, apalagi sampai ada melihat kereta api yang lewat di situ juga. Karena mengalihkan konsentrasi tersebut, akhirnya si supirnya juga atau kepala keluarganya itu melihat ke sebelah kanan, kok ada jalur kereta api. Fokusnya dia ke jalur kereta api kan. Nah, dioleng lah ternyata setelah sadar beberapa detik, cuma beberapa detik itu ternyata dia sudah melewati jalur yang berlainan arah. Untungnya pada saat itu dia bisa mengendalikan dan kembali ke jalur semula. Nah, ini adalah di kilometer 60. Nah, berikutnya, ini menurut pengalaman juga sih ini yang paling horor karena ada penumpang tambahan. Jadi ini pengalaman pribadi aku dan juga ada beberapa pengalaman pribadi yang sama. Jadi di beberapa ruas Cipularang ini ada pengalaman dari seorang wanita yang dia pulang kerja karena dia kerja di Jakarta. Setiap seminggu sekali dia harus pulang ke Bandung. Nah, dan naasnya dia ternyata pulang biasanya naik jemputan dari tempat kerjanya. Dia karena mungkin terlalu banyak kerjaan, akhirnya dia ketinggalan jemputan dia dan membereskan pekerjaannya gitu. Dia naiklah travel jam 8 malam. Jam 8 malam ini setelah melewati Cipularang, si supirnya bilang begini, berdoa ya, kata bilang gitu. Dia kan aneh, kok
bicara kayak gitu, bilang harus berdoa. Terus setelah gitu jangan lihat ke belakang ya, karena penasaran nih kok harus gitu, karena memang di travel itu dia cuma sendiri. Jadi jam 8 malam itu udah gak ada penumpang, jadi hanya dia dan supirnya doang. Karena penasaran akhirnya dia melihatlah lewat spion tengah yang ada di depan. Setelah melihat ternyata kagetnya dia, karena dia melihat apa? Dia melihat sosok wanita yang bukan hancur duduk di paling belakang. Itu pengalaman dia. Dan pengalaman aku tuh sama banget kayak dia. Jadi aku pulang dari Jakarta, kan harus ada laporan ke Jakarta, ke kantor pusat. Itu pulang dari Jakarta sekitar jam 5 sore. Naik travel yang dekat di sana itu kebagian jam 7 malam. Karena macet di daerah Jakarta, akhirnya sampai tol Cipularang itu jam 9 malam. Nah ini kejadian tuh sama persis sama dia. Jadi karena kedapatan nomor yang ada di tengah, kursi tengah, akhirnya si supir bilang, "Neng, mending pindah ke depan aja," gitu kan. Itu pindah ke depan, tapi nggak di sebelah supir, di belakang supir. Nah itu ngerasa kayak dari semenjak Jakarta itu nggak ada perasaan aneh gimana, cuma pas nyampe di yang orang bilang ada gunung hijau itu, saya ngerasa kayak nggak ada yang aneh. Terus si supir juga banyak berdoa deh, baca Al-Fatihah kayak baca apa, kata bilang, kok baru ngomong sekarang sih, nggak tadi di pertama awal jalan aja, bilang gitu kan. Ternyata yang nggak gitu sih, bilang dari si supirnya bilang gini, setelah bilang udah berdoa deh kan, yaudah deh berdoa kan, memang sepi kan jalan, keadaan kalau di Cipularang itu jam 9 malam itu sepi banget, jadi nggak banyak, jadi jalannya tuh sepi gitu. Memang pas itu setelah bilang harus berdoa tuh supirnya bilang jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke pinggir, coba. Karena penasaran juga, memang pas lihat ke pinggir sih nggak ada apa-apa, pas lihat ke belakangnya mungkin itu sama kejadiannya waktu si perempuan itu balik di Jakarta dan melihat sosok wanita tersebut. Jadi memang itu pengalaman pribadi sih. Ya terlepas dari itu mungkin ya lagi apes aja gitu langsung ngeliat gitu, karena seumur hidup sih sampai sekarang belum pernah melihat yang sosok menakutkan seperti itu. Dan itu pengalaman pribadi. Oke. Yang berikutnya adalah arwah penunggu Cipularang. Nah, jadi kalau kalian melewati sekitar kilometer 90 lagi, sekitar 91 atau 90, ini ada kalian setelah melakukan riset ya dari internet ataupun warga sekitar, itu ternyata ada yang namanya arwah penunggu Cipularang di kilometer 91. Jadi arwah ini ternyata dulunya adalah semasa hidupnya ada di zaman Belanda. Jadi pada saat zaman Belanda ini dia adalah sosok orang sakti pada zaman itu. Jadi dia karena saking saktinya orang tuh menganggap dia orang ya, jadi makamnya dikeramatkan. Nah posisinya katanya ada di kilometer 91. Dan pada saat pembangunan jalan tol ini pernah ada pegawai atau orang yang bekerja pada saat itu mendatangi dia dan bilang ingin tolong membuatkan jembatan di kilometer 91 ini. Dan kalau kalian lihat kan di kilometer 91 itu ada jembatan, dan katanya itu atas permintaan arwah tersebut. Nah itulah tempat-tempat atau ruas-ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan, dan tempat-tempat yang memang orang sering mengalami kejadian-kejadian aneh seperti tersebut. Dan untuk kalian yang berada di ruas jalan itu, yang sering jalan di Cipularang, untuk berhati-hati, entah itu siang atau malam, jaga kondisi kalian dan jangan lupa berdoa dimanapun untuk kalian. Oke, untuk sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video kali ini sampai akhir. Terima kasih banyak dan tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, tentunya share untuk teman-teman kalian yang suka dengan video misteri lainnya. Bye-bye!